Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan selamat menjalani hari yang baru di bulan yang baru gitu ya, karena hari ini tanggal perdana di bulan Juli 2025 teman-teman. Tepatnya 1 Juli ini kita bahas hal yang memang teman-teman bisa berpikir bahwa oh ternyata Persib Bandung akan dibawa ke arah sana. Nah ini kita di tim redaksi sudah menyusun satu kabar yang bisa membuka pikiran baru lagi buat teman-teman Bobotoh, bahwa kita harus bangga menjadi Bobotoh di tahun-tahun ke depan teman-teman gitu ya, lebih bangga lagi lah. Nah kita langsung mulai saja, yang mana saat ini teman-teman Bobotoh pernah tidak berpikir bahwa aduh Persib Bandung nih kok terkenalnya cuma di Bandung, di Jawa Barat atau di Indonesia saja, bagaimana cara merambah untuk biar dikenal lagi di Asia Tenggara, lebih umumnya lagi di Asia gitu ya, atau lebih khususnya lagi nanti di dunia atau sealam dunia gitu. Nah ini memang Persib Bandung melalui manajemen sekarang di bawah Kang Adit sedang merambah ke sana. Jadi sedikit demi sedikit kita akan lebih bangga lagi menjadi Bobotoh, karena bukan hanya di Indonesia saja Persib Bandung bisa lebih dikenalnya gitu ya. Yang pertama memang sudah dikenal dari segi supporter, namun itu belum cukup teman-teman, karena kan supporter yang militan, supporter yang banyak dan lain sebagainya kadang menjadi pertimbangan khusus juga. Wah ini mau dibawa kemana gitu ya, masa supporternya aja yang terkenal, klubnya enggak gitu. Nah ini memang Persib Bandung akan menyeimbangkan ke depannya masalah kepopuleran sebuah klubnya, karena ini akan setidaknya mengundang lebih banyak investor dan juga untuk sponsor gitu ya. Nah ini sudah dimulai di musim ini teman-teman, dengan mendatangkan beberapa pemain baru baik itu asing maupun lokal yang berkualitas. Namun bukan hanya kualitas saja, kan ada yang bilang loh kok ini dari Brazil, dari Argentina, karena kan 75% sekarang pemainnya dari Brazil. Lalu juga atau secara keseluruhan pemain asing ini 90% atau 95% itu dari Amerika Latin, hanya satu dari Eropa gitu ya, dari Wallace, si Adam. Nah ini Adam Zibek katanya. Nah ini memang menjadikan satu market value dari Persib Bandung ini meningkat secara tidak sadar teman-teman. Nah apa yang bikin meningkatnya, yaitu pertama teman-teman bisa hitung, walaupun ini pemain dari Amerika Latin gitu ya, baik yang asingnya dan lokalnya juga bisa dihitung market value Persib Bandung khususnya saja di Liga 1 berapa ini masuk 3 besar teman-teman gitu ya, masuk dalam klub-klub yang mungkin ya dari finansialnya oke gitu ya, dari segi tidak ada cacat lah dari segi pembayaran dan lain sebagainya, untuk gaji, bonus dan lain sebagainya. Makanya kita tempatkan Persib Bandung di 3 besar klub yang market value-nya bagus di Indonesia di Liga 1. Nah, tinggal bagaimana caranya meningkatkan di level Asia Tenggara, di level Asia dan lebih jauh lagi. Pertama, tentu saja Persib ingin membangun training center gitu ya. Lalu juga yang sekarang kan sudah diawali dengan training ground, tempat lapangan pendamping gitu ya. Nah, itu juga memang belum sempurna, makanya masih banyak ditutup-tutup gitu ya. Jadi biar lebih halus lagi lah nanti ke depannya. Bojan Hodak pun menyadari untuk training ground ini belum sempurna, masih banyak yang harus diperbaiki, tapi minimal sudah bisa ada perbaikan dan kedepannya akan diusahakan lebih baik lagi itu. Lalu juga ada renovasi stadion nantinya gitu ya, yang mana biar lebih dikenal lagi, oh ini tuh ternyata
stadionnya Persib, Persib tuh apa, Persib tuh di mana. Karena kan selama ini yang terkenal bobotohnya saja katanya yang sudah mempunyai jutaan pengikut gitu ya. Jadi ya masa sih cuma bobotohnya aja yang dikenal klubnya dan berbagai macam mengenai Persib Bandung kurang dikenal. Nah, ini akan dibawa ke sana gitu ya. Untuk Persib Bandung akan dibawa levelnya lebih jauh lagi. Jadi kita makin bangga lagi. Oke, dari market value itu apa yang bisa diperoleh gitu untuk Persib Bandung? Kelangsungan finansialnya ya salah satunya dari sponsor dan investor yang akan masuk teman-teman. Di antaranya ya musim depan insya Allah lah Persib Bandung punya beberapa sponsor yang baru lagi yang lumayan gitu ya. Nilai finansial yang bisa didapatkan juga lumayan. Dan juga ada satu yang hal besar akan dilakukan yaitu pergantian aparel. Nah, di sini pergantian satu penyuplai jersey, ya bisa jersey latihan, jersey tanding dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan dari Persib Bandung ini bisa dieksplor gitu ya oleh manajemen Persib Bandung, akhirnya menerima aparel yang baru. Nah, nantilah kalau itu mah kejutan buat teman-teman apa gitu ya nama aparelnya. Tapi buat aparel yang lama yaitu Sportama sepertinya akan menjadi sejarah juga buat Persib Bandung gitu ya, sudah membawa dua bintang gitu. Atau ini nih teman-teman bisa lihat Sportama musim depan sepertinya sudah tidak bersama Persib lagi gitu ya. Namun penggantinya memang tidak kalah bagus lah kalau dari penyediaan bahan dan lain sebagainya gitu ya. Kita harapkan memang sesuai dengan ya koridornya saja, membantu Persib Bandung dalam menyediakan berbagai kebutuhannya. Nah, ini juga teman-teman harus ingat untuk aparel baru yang masuk musim depan ini bukan hanya dari segi nilai kontrak yang memang lebih tinggi, namun perlu diperhatikan bahwa PT PBB itu bukan hanya Persib Bandung saja. Di bawah PT PBB kan ada Persib Bandung, tim satelitnya, ada tim putrinya, lalu ada tim akademi, ada tim basket gitu ya. Jadi semua aparelnya disediakan oleh aparel yang baru itu. Nah, jadi Sportama ya memang sudah tidak akan masuk lagi gitu. Jadi ya walaupun punya sedikit saham gitu ya Pak Glenn di situ, tapi kan namanya bisnis adalah bisnis. Jadi walaupun berpikiran daripada ya segini lebih baik yang meningkat lagi, makanya dilepas. Kurang lebih kan sudah hampir kalau dari 2016 9 tahun ya, 9 tahunan bersama Persib Bandung. Jadi ya mudah-mudahan lebih oke lagi lah Persib Bandung ke depannya. Nabung, pundi-pundi finansialnya bagus, sehat, manajemennya juga sudah mulai teratur gitu ya. Jadi ya dari klubnya juga lebih oke lah ke depan gitu teman-teman. Sedikit intermezzo saja. Jadi musim depan kita akan banyak dikasih kejutan oleh manajemen Persib Bandung, dimulai dari market value pemain yang mulai ditimbulkan, sehingga ya nanti berdatangkanlah untuk investor dan juga sponsor barunya gitu ya. Nah, ini juga ada kabar yang memang bisa dibilang menarik, bahwa kemarin selepas latihan gitu ya, Haji Umuh memang sudah mengeluarkan curahan hatinya, isi hatinya, bahwa mungkin sudah mendengar juga di media melalui ya kabar-kabar, entah itu dari media sosial, entah itu dari asistennya dan lain sebagainya, mengatakan bahwa ya katanya sekarang Persib Bandung tuh mendatangkan pemain asingnya betul-betul baru semua. Apakah memang tidak bisa untuk mempertahankan pemain yang lama atau bagaimana? Nah, Haji Umuh mungkin di sini secara khasnya Haji Umuh gitu ya, secara khas WHO mengatakan bahwa ya jangan sampai ada pemain-pemain yang nyerenteng Kamboja Hodak katanya, atau ya jangan sampai seruduk gitu ya. Karena ini yang kita tangkap pernyataan dari Haji Umuh mengomentari ada mungkin pemain yang katanya kalau diganti dia ngomong kebojan, kenapa diganti, kenapa ini segala macam, ya marah-marah lah intinya begitu ya. Nah, ini mungkin yang kita ambil benang merahnya adalah kenapa diganti pemain Persib yang terdahulu dengan pemain yang sekarang gitu ya, pemain baru semua. Karena ada beberapa pemain sepertinya yang memang suka
tidak nerima ketika dikasih kritik atau ketika diganti dia marah-marah, ketika ini ketika itu. Nah, ini juga pernah berhembus kabarnya sebelum musim kemarin berakhir gitu ya. Nah, memang yang paling utama adalah attitude-nya teman-teman. Makanya manajemen melalui Kang Aditya di awal-awal bursa transfer kemarin mengatakan bahwa pemain Persib harus bagus attitude-nya yang akan dikontrak gitu ya. Jadi ini biar ruang ganti itu kondusif, tidak membawa hal-hal yang negatif, karena kalau satu orang ngomong buruk gitu ya, itu bisa membawa pengaruh negatif ke rekan-rekan yang lainnya. Nah, ini yang memang wajib ya, WHO memang selalu keluar dari tema gitu ya, tapi minimal kita lebih tahu lagi ada apa dengan Persib Bandung gitu ya. Selain Bojan Hodak kemarin udah ngebocorin pemain, nah kalau WHO ini ngebocorin mantan pemain Persib yang bisa jadi suka marah-marah karena suka tidak terima kalau memang diganti, merasa mungkin dia tidak pantas diganti kalau memang lagi bermain atau bagaimana gitu ya. Nah, ini memang tidak disebutkan namanya, tapi yang jelas untuk musim depan atau ya pemain-pemain baru asing mau lokal yang sekarang sudah gabung dengan Persib Bandung, tong macem-macem lah katanya gitu ya. Kalau macem-macem berhadapan dengan saya sebelum ke Bojan Hodak akan saya tegur duluan katanya gitu ya. Mungkin yang menjadi satu peringatan juga buat pemain baru Persib Bandung ya, jangan suka menyalahkan pelatih jika memang tidak dikasih menit bermain atau ada hal-hal yang lainnya lah gitu ya. Nah, itu sekedar intermezzo sedikit teman-teman, kita bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh semua yang memang sudah lumayan banyak dan juga yang mau menyapa juga banyak nih teman-teman. Baik, yuk ditampilkan saja. Nah, ini dia. Yang pertama, Kang, pemain baru katanya ada di bungkus Indomie diumuminnya. Waduh, bisa jadi gitu ya, bisa jadi di media yang lain, karena menurut Kang Adi Pratama ya di media yang sehari-hari kita lihat, kita gunakan juga, dan memang yang merakyat gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita lah. Jadi memang bukan media yang aneh-aneh, tapi minimal yang ada di keseharian kita teman-teman. Itu bisa lewat media apa aja, bisa dari Indomie, katanya bisa melalui tahu bulat, katanya bisa jadi di toa masjid katanya kemarin kan ya viralnya. Tapi ya dari manapun itu kita tunggu saja teman-teman, apakah hari ini atau besok di Antos. Lalu yang selanjutnya, apa pemain baru akan diumumkan sebelum launching jersey? Betul, jadi semua pemain baru sebelum tanggal 7 sudah harus ada di sebelum tanggal 6 malah, sebelum tanggal 6 harus sudah ada di Bandung teman-teman gitu ya. Jadi memang dipersiapkan juga untuk mengikuti Piala Presiden, setidaknya dicoba ya kalau memang berapa menit gitu ya, karena memang kebugaran juga diperhatikan di situ. Pemain baru gabung, belum ada chemistry yang bagus gitu ya, makanya ajang Piala Presiden ini untuk ajang pemanasan aja gitu ya, atau minimal passing-passing biasa lah gitu ya. Kalaupun kalah atau hasilnya tidak bagus ya jangan berharap apapun teman-teman, karena ya memang Persib tidak menargetkan apapun, hanya untuk setidaknya pemanasan. Dan perlu diketahui juga, untuk menghindari cedera, jangan sampai kayak musim lalu gitu ya, Febri di Piala Presiden cedera ini cedera. Nah, ini memang ya lebih berhati-hati lagi lah sekarang, bahwa ya Bojan Hodak sendiri mengatakan untuk gelaran Piala Presiden ini memang tidak ideal gitu ya untuk waktunya, karena harusnya masih persiapan, ini sudah ada kompetisi pramusim. Tapi nggak apa-apa katanya, ini kita akan jalani juga untuk ya setidaknya dijadikan ajang pemanasan saja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah yang terbaik juga ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya, Kang, pemain Nukamari cedera tos bisa main tacan? Insya Allah sudah bisa teman-teman, sudah bisa bermain, namun ya besok dilihat dulu di pramusim sejauh mana untuk kebugarannya gitu ya. Insya Allah yang kemarin sudah main, yang cedera sudah bisa main.
kecuali ya itu antara Rezaldi saja mungkin, ya nanti dilihat lah. Tapi kalau kemarin latihan pun udah nggak masalah, tapi kalau bermain secara full, nah ini kita nggak tahu ya gimana rekomendasi tim dokter saja teman-teman. Lalu selanjutnya, tiket Piala Presiden bakal ditambah lagi nggak Kang? Soalnya udah sold out. Wah iya bener, bener ini apa, perlu dikoreksi lagi nih kayaknya nih. Kalau tiket itu masa dalam waktu kurang dari 2 jam sudah habis teman-teman. Dan ada satu kejanggalan di sini gitu ya. Awalnya kan beli tiket tuh per game gitu ya, dari tanggal 6, 8, 10, 13, 14. Nah, tapi begitu dibuka akan ada satu tiket terusan, jadi bisa nonton 3 match gitu dengan harga ya 120.000 gitu. Nah ini langsung ludes teman-teman, makanya wah ini apakah nggak diinfoin sebelumnya atau bagaimana, apa harus menghubungi calo-calo terdekat lagi atau bagaimana. Ini baru ajang pramusim saja sudah luar biasa antusiasme dari teman-teman bobotoh di SJH gitu ya. Makanya ya sudah, sepertinya nggak tahu ini saya ada penambahan atau enggak gitu ya, kita tunggu nanti aja. Saya juga begitu buka sudah harus ngantrinya lebih dari 4 menit, tapi begitu buka di PHP-in gitu ya, sudah habis dipesan dan tiba-tiba sudah sold out gitu ya. Nah ini ya sudahlah, kalau yang nggak kebagian mah jadi Bon Jovi aja karena disiarin juga di TV teman-teman. Lalu selanjutnya, jersey Persib ganti aparel ya Kang musim depan, bener nggak? Betul, jadi jersey ya aparelnya diganti inilah gitu ya, sponsornya bukan Sport Tama lagi, diganti sesuatu yang baru teman-teman. Kalau Sport Tama kan ini lokal gitu ya, nah ini mungkin penggantinya mau lokal mau asing, yang penting nilai kontraknya lebih besar, dan itu membuat ya sekarang kan kita bisa geber-geber gitu ya. Finansial Persib cukup baik musim ini teman-teman. Baik, lalu selanjutnya wah masih banyak ternyata. Oke, kita langsung baca salam-salam dulu aja ya teman-teman. Ada dari Ciamis hadir katanya. Waduh, Ciamis hadir, hatur nuhun. Dari Pleret Cirebon hadir. Wah, hatur nuhun Pleret Cirebon. Dari Viking Talaga Manggung. Ada dari Bobotoh Tasik, Bobotoh Pamulang Tangsel. Wah, Tangsel ini Tangerang Selatan. Ada dari Bobotoh Parung Bogor. Hatur nuhun Bobotoh Parung Bogor. Ada LBC Garut Utara Limbangan. Wah, mantap. Ada terakhir dari Viking Ranjeng. Wah, ini Viking Ranjeng selalu hadir biasanya ini. Mangga, mungkin itu dulu saja. Selanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan informasi hari ini bisa memberikan satu pandangan baru lagi buat teman-teman bobotoh dan wawasan baru tentu saja gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.